البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ya rahmat. Pertemuan kemarin berhubungan dengan peringatan atas kita semua agar jangan sampai berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Karena itu merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara qaul 'ala Allah bila ilmin, yaitu apa? Takwil fasid. Karena mentakwilkan berarti menafsirkan maksud dari al-mutakallim yang mengatakan. Berarti ketika seseorang menjelaskan maksud dari perkataan Allah, kalau tanpa ilmu, maka ini merupakan bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penafsiran Al-Quran merupakan perkara yang seseorang tidak terjun padanya kecuali setelah menguasai banyak cabang ilmu. Di antara dalil tentang larangan al-qaul 'ala Allah bila ilmin, apa di antaranya inda Rifqi? Naam, qul innama harrama rabbiyal fawahish ila qaulihi ta'ala wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang lainnya apa, Alin? Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Baik. Sehingga wajib untuk dia menyerahkan perkara din kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mengedepankan akal atasnya. Kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri at-taslimi wal istislam. Dan tidak akan tegak kaki keislaman kecuali di atas penyerahan diri yang sebetul-betulnya. Taslim wal istislam hampir sama. Ketika seorang ingin tegak keislamannya, ya harus dia betul-betul menyerahkan perkaranya, pemahamannya, akidahnya, juga bagaimana tata cara beramal, semata-mata kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena kita kalau ingin menjadi muslim yang benarnya tinggal ya berserah diri. Mau diatur ini haram, ya kita katakan haram. Mau diatur ini wajib, kita katakan wajib dan harus kita tunaikan, karena kita hamba mengikut, tidak kemudian berinovasi dan memprotes ketetapan Allah Subhanahu wa taala maupun penjelasan Rasulnya. Ini inti seorang muslim, istislam. Dia harus betul-betul apa? Berserah diri. Qala syarih hafizahullah rahimahullah ta'ala, hadza min babil isti'arah. Ya, penggunaan ini termasuk ungkapan apa? Kiasan dengan meminjam kata. Ya, karena apa? Dikatakan qadamul Islam, kaki keislaman.
Idzal qadamul hissi la tathbutu ila ala dhahri syai'. Sebab kaki yang nyata, ya kaki-kaki kita ini tidak akan bisa tegak kecuali di atas suatu perkara yang apa? Yang memang bisa dipijaki. Nah, ala dhahril ard, yaitu di atas permukaan bumi kita memijakkan kaki-kaki kita. Nah, demikian pula keislaman harus berada betul-betul kokoh di atas pijakan yang jelas-jelas kuat. Dan di sini diungkapkan dengan apa kiasan ya ala dhahrit taslim wal istislam. Ai la yathbutu islamu man lam yusallim linususil wahyain. Maksudnya tidak akan tegak keislaman seseorang, tidak akan kokoh keislaman seseorang yang tidak mau betul-betul menerima nas-nas kedua wahyu, yaitu wahyu yang berupa Al-Quran dan wahyu yang berupa As-Sunnah. Wa yanqudu ilaiha, dan betul-betul tunduk kepadanya. Di naskah yang lain apa ada? Yang qadu, ya. Yang qadu. Wa yanqadu ilaiha, dan betul-betul ya tunduk. Hatinya akhwan betul-betul menerima, ya, menyerahkan perkaranya semata-mata pada Allah dan Rasulnya dalam masalah tersebut. Dia terima ketetapan dan dia tunduk melaksanakan. Ini maksud dari wa yanqadu ilaiha. Wala ya'taridu 'alaiha wala yu'ariduha bi ra'yihi wa ma'qulihi wa qiyasihi. Dan tidak melakukan i'tirad, yaitu tidak membantah. Ya, tidak membantah dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik. Tidak pula menentangnya dengan pemikiran dia serta akal-akalan dia maupun kias-kias yang dia munculkan. Rawal Bukhari 'an al-Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala annahu qala min Allahir risalah wa minar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dan ini asar yang bagus dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara muallaq. Minallahi risalatu wa minar rasulil balaghu wa alaina taslim. Dari Allah Subhanahu wa taala lah asal risalah ini, yaitu syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Wa minar rasulil balag, dan dari Rasulullah penyampaiannya. Karena sampainya risalah tersebut disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau al-muballigh 'anillah, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penyampaian syariat. Karena tidak mungkin kita menerima syariat tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Butuh di sana ada wasithah, dan ini wasithah yang wajib kita tetapkan, ikhwan. Wasithah yang wajib kita tetapkan, perantara yang wajib kita tetapkan, yaitu perantara dalam sisi penyampaian wahyu, penyampaian syariat, penyampaian risalah, sama. Yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada wasithah yang tidak boleh kita tetapkan. Kapan saja seorang menetapkan wasithah antara dia dengan Allah, maka terjatuh dalam syirik. Ini wasithah dalam apa? Wahyu. Ada dua jenis wasithah. Wasithah yang pertama wajib kita tetapkan. Yang tidak menetapkan malah bisa terjatuh dalam kekufuran. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang sufi mengambil langsung dari Allah. Ini bisa kufur. Ini wasithah dalam penyampaian risalah wajib kita tetapkan. Di sana ada wasithah yang lain yang hukumnya syirik. Dilarang. Wasithah dalam apa? Pak Muhammad? Dalam peribadatan. Dalam beribadah tidak boleh kita mengada-adakan wasithah. Nah,
enggak mengadakan perantara, karena ibadah langsung kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh perantara. Nah, dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy dulu, menjadikan selain Allah sebagai wasaid, sebagai perantara-perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ini, dua jenis wasithah yang hukumnya bertolak belakang. Dan kita berbicara tentang wasithah yang diwajibkan untuk kita tetapkan, yaitu wasithah dalam penyampaian risalah. Wa minar rasulil balagh. Karena dari Rasulullah kita mengetahui bimbingan Allah, tata cara beribadah, hal-hal yang wajib diyakini, dan seterusnya. Wa alaina taslim, dan atas kita semua untuk apa? Untuk berserah diri, betul-betul menerimanya, ya, betul-betul menerimanya. Tidak boleh kita memprotes, membangkang. At-taslim, betul-betul kita menerima. Wa hadza kalamun jami'un nafi', dan ini merupakan kalimat yang jami', yang sangat mencakup dan sangat bermanfaat. Dan sadaqa rahimahullah ta'ala. Ya rahmatullah. Dan asal muasal dari kalimat yang bagus ini, ikhwan, yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi rahimahullah ta'ala dalam Nawadir. Humaidi mengatakan, qala haddatsana Sufyan qala rajulun liz-Zuhri ya Aba Bakar, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa minna man syaqqal juyub, ma ma'nahu? Faqala Zuhri min Allahil ilm, tapi dalam riwayat ini min Allahil ilmu wa ala rasulihil balagh wa alaina taslim. Dikatakan kepada Az-Zuhri yang kunyahnya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man syaqqal juyub, bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyobek-nyobek kerah baju. Ditanya apa maknanya? Maka Zuhri kemudian mengatakan dengan ungkapan tadi, minallahil ilm, dari Allah lah ilm. Maksudnya syariat ini dari Allah. Kemudian atas Rasulnya penyampaian, dan atas kita menerima, tidak usah ditakwil-takwilkan. Ya, jadi yang diinginkan oleh Zuhri di sini, beliau tidak suka untuk mentakwil hadis tersebut. Ketika Nabi mengatakan laisa minna man syaqqal juyub, ya bukan termasuk golongan kami. Ya, bukan termasuk golongan kami. Di sini ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan niyahah. Bukan maksudnya beliau tidak mau menjelaskan maknanya, karena orang zaman dulu ya tentunya hal tersebut ma'ruf, hal tersebut sesuatu yang jelas. Makanya ketika ditanyakan itu seakan-akan penanya dipahami oleh Imam Az-Zuhri ingin mencari-cari apa? Takwil yang menyelisih zahir. Makanya beliau jawab dengan kalimat ini. Nah, adapun kita ditanya apa makna kalimat ini, ya tentunya beda lagi. Yang tanya orang tidak paham bahasa Arab, ya jelaskan maknanya apa. Karena tidak paham, butuh dijelaskan maknanya. Bukan kemudian kita jawab, ini jawaban Imam Az-Zuhri. Nah, saya keliru dalam menempatkan, karena seorang ketika menjawab, ikhwan, banyak hal yang harus dia lihat. Nah, selain hal yang dipertanyakan, juga kondisi orang yang bertanya, apalagi hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sifatnya sifatnya berhubungan dengan kehormatan, atau perkara-perkara yang memungkinkan untuk disalahgunakan. Ini penting, apalagi di zaman sekarang, kawan, zaman yang fitnah sangat banyak. Juga peredaran suatu kalimat atau suatu ungkapan itu sangat cepat. Ya. Makanya kalau seorang tidak berhati-hati, seseorang terkadang ingin baik, tapi ternyata buahnya menimbulkan keburukan yang banyak. Allahul musta'an. Ini asar Zuhri, ya kawan, dihafal. Naam. Asar sahih
ya rawahul Bukhari mu'allaqan wa wasalahu al-Humaiti fi Nawadir. Wa ma ahsanal mathala al-madruba lin-naqli ma'al aqli. Dan betapa bagusnya permisalan yang dibawakan untuk menunjukkan hubungan antara an-naqli dan aqli, antara dalil wahyu yaitu dalil Al-Qur'an dan sunnah dengan akal. Permisalan ini akhwan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam As-Sawa'iq jilid 3. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Bil Izz ikhwanifillah memang mengambil banyak faedah dari kitab-kitab Syekhul Islam maupun Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengutip dari mereka walaupun tanpa azu. Mungkin ada hal yang mendorong beliau untuk itu karena memang pada zaman itu ikhwan keadaan Syekhul Islam, demikian pula Ibnul Qayyim dibenci di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang di situ banyak para muqallidun, banyak ahlul bidah. Karena kedua imam ini menyeru kaum muslimin untuk betul-betul melepaskan diri dari ikatan taklid. Dan memang demikian juga nasihat para a'immah kita untuk untuk betul-betul memberikan perhatian terhadap kitab-kitab Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Subhanallah. Allah berikan kepada mereka berdua taufik sehingga meninggalkan kepada kita hal-hal yang tidak mampu untuk diberikan oleh para ulama-ulama yang lain, baik penjelasan ataupun bagaimana cara membantah orang-orang kafir maupun ahlul bidah wal munafikin. Seseorang yang ingin kokoh dari sisi ilmu, kokoh dalam akidah maupun dalam fikih, ya, baca kitab-kitab mereka. Kita membantah bantahan yang ilmiah, ketika menerangkan keterangan yang luar biasa dari berbagai macam sisi. Lughah mumpuni, demikian pula hadis mumpuni, tata bahasa, kemudian juga pemahaman yang mendalam. Ketika menasihati juga nasihat yang menyentuh hati. Dari kafatullah yu'tihi man yasha. Nah, perhatikan permisalan ini. Wa huwa yaitu anal aqla ma'an naqli kal 'amil muqallidi ma'al 'alimil mujtahid. Bal huwa duna dzalika bikatsir. Ya. Beliau permisalan bahwasanya akal bersama dengan nakal. Kita enggak perlu artikan lagi akal dan nakal. Akal itu akal, nakal itu yang dimaksud yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan penukilan, berdasarkan periwayatan. Ya, akal dihadapkan bersamaan dengan nakal ibarat seorang yang ami, yang muqallid, yang tidak tahu apa-apa, ahli taklid, bersama dengan seorang alim, ahli ijtihad. Bal huwa duna dzalika bikatsir, bahkan kondisi akal itu sebenarnya jauh lebih di bawah itu. Ya, di bawah kondisi orang ami dibandingkan mujtahid. Tapi ini sekedar ingin memberikan penggambaran saja. Kenapa kok akal jauh di bawah permisalan yang disebutkan di sini kalau dibandingkan dengan ami dan alim mujtahid? Fa innal amiya yumkinuhu an yasira aliman wa la yumkinul alimu an yasira nabiyyan rasulah. Ya, sebab ami itu mungkin untuk dia bisa menjadi alim kalau memang betul-betul belajar. Karena ilmu ikhwan diusahakan, bisa diusahakan. Semuanya tentunya kita berasal dari kebodohan, keluar dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh. Kemudian berusaha untuk menghilangkan kebodohan itu dengan memanfaatkan sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, mata dan hati.
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal basar ya. Ya. Basar wa absar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Pendengaran dan penglihatan serta hati. Dikedepankan pendengaran karena itu merupakan asal pokok untuk seorang dapat ilmu, ya kan? Walaupun buta, tapi pendengaran ada bisa mendapatkan ilmu. Berbeda dengan yang tidak bisa mendengar sama sekali, walaupun bisa melihat tapi sulit untuk apa? Mendapatkan ilmu, ya kan? Makanya ada ulama buta, nah itu banyak. Bahkan sebagian sahabat juga buta, tapi tetap mereka memiliki ilmu karena mendengar. Karena mendengar. Tapi kalau sudah tidak mendengar, sudah tuli, itu sulit untuk bisa dapat ilmu. Nah, maka tidak kita dapati kemudian riwayat bahwasanya ulama ini tuli. Nah, tuli tapi apa? Memiliki ilmu. Kecuali kalau ketulian itu muncul belakangan karena ketuaan atau yang lain. Nah, ini juga yang harus kita syukur ya kawan, ketika tiga nikmat itu ada pada kita. Nah, perhatikan, ami mungkin untuk bisa menjadi alim ketika belajar dan mendapatkan taufik. Akan tapi seorang alim tidak mungkin untuk menjadi nabi dan rasul. Makanya sebenarnya tidak bisa diperbandingkan dengan ungkapan seperti ini karena apa? Jauh perbedaan antara akal dan nakal. Cuman ini hanya untuk takribul afham, mendekatkan pemahaman. Qala fa idza 'arafa al-'ami al-muqallid 'aliman fa idza 'arafa al-'alimu al-muqallid 'aliman fadalla 'alayhi 'amiyan akhar thumma ikhtalafa al-mufti wad-dal fa innal mustafti yajibu 'alayhi qabulu qaulil mufti duna dal. Perhatikan di sini ya, dalam kisah nyata di masalah kita di dunia yang nampak jelas, kawan. Apabila seorang ami muqallid, ya ami muqallid, dia tahu kenal tentang seorang alim ahli ijtihad, ya. Kemudian dia memberi petunjuk kepada ami yang lain untuk minta fatwa kepada orang alim ini. Kamu kalau ada masalah, ada problem, ada kesulitan, tanya kepada alim ini. Jadi ada 3 orang. Ami yang tahu kondisi alim ini, kemudian si alim itu sendiri, kemudian ami yang lain yang diberi petunjuk tentang apa? Tentang adanya si alim yang ahli ijtihad. Nah, kemudian tsumma ikhtalafa mufti wabdal. Kemudian terjadi perselisihan antara mufti dan yang memberi apa? Tahu tadi tentang alimnya. Mufti itu si alim. Antara mufti dan yang ngasih tahu keberadaan mufti berselisih. Nah, yang minta fatwa ngikut siapa? Fa innal mustafti yajibu alaihi qabulu qaulil mufti dunad dal. Maka dalam kondisi seperti ini, orang yang minta fatwa yaitu si ami yang dikasih tahu tadi wajib untuk apa? Menerima perkataan mufti, bukan yang memberi tahu tentang adanya alim ahli fatwa tadi. Paham? Paham enggak? Ya. Ini contoh perbandingan atau perumpamaan antara seseorang mengkondisikan antara akal dan wahyu. Baik. Falau qala dal, seandainya yang memberi tahu tadi mengatakan as-sawabu ma'i dunal mufti, yang benar itu bersamaku, bukan bersama mufti. Li'anni anal aslu fi ilmika bi annahu muftin. Karena aku ini sebenarnya adalah asal pengetahuanmu bahwasanya dia itu mufti. Kamu tahu dia mufti gara-gara aku. Ya kan? Sekarang fatwa mufti itu berbeda dengan fatwaku. Kamu harus ikut aku, jangan ikut mufti. Itu maksudnya. Fa idza qaddamta qaulahu ala qauli qadahta fil asli alladhi bihi arafta annahu muftin falazimal qadhu fi far'i.
Kalau kamu mengedepankan perkataan mufti atas perkataanku, maka berarti engkau mencela ilmu asal. Aku kan ilmu yang asalnya. Yang dengannya engkau ya mengetahui bahwasanya dia mufti. Berarti kelazimannya engkau telah falazimal qadhu fi far'ih. Maka kalau engkau cela asalnya berarti juga apa? Engkau secara otomatis kelazimannya mencela faraknya, yaitu mencela apa? Berarti mufti itu sendiri. Ini menurut Sidal, ya, si pemberi tahu tadi. Fayaqulu lahul mustafti. Sekarang mustafti mengatakan kepadanya, kepada orang ami itu. Mungkin dia tadi dikasih tahu si Adal, manggut-manggut, iya ya betul juga logikanya betul. Sekarang kita lihat penjelasan mustafti. Fayaqulu lahul mustafti, anta lamma syahidta lahu bi annahu muftin wa dallalta alaihi. Mustaftinya ini mengatakan, membantah kepada si Adal nih. Mustafti itu yang minta fatwa. Fayaqulu lahul mustafti, anta lamma syahidta lahu bi annahu muftin wa dallalta alaihi syahidta lahu bi wujubi taqlidihi dunak. Kapok udah tidak. Nah, kamu ketika engkau telah menyaksikan, mempersaksikan bahwasanya orang itu mufti dan engkau menunjukkan aku kepadanya, maka berarti engkau secara otomatis bersaksi tentang wajibnya taklid kepada mufti itu, bukan harus taklid kepadamu. Tapi apa berarti kamu menunjukkan aku ke mufti itu secara otomatis mempersaksikan untuk aku taklid kepada mufti. Karena aku ami, ya, ahli taklid. Enggak tahu apa-apa, gimana kalau enggak ngikut? Ya, orang baru masuk Islam misalnya. Betul-betul enggak tahu. Ya, berarti wajib aku mengikuti si mufti, bukan mengikuti kamu. Fa muwafaqati laka fi hadzal ilmil muayyan la tastalzimu muwafaqataka fi kulli mas'alah. Dan kecocokanku terhadapmu dalam ilmu tertentu, yaitu ilmu apa di sini? Ilmu bahwasanya si fulan mufti. Paham? Tidaklah melazimkan aku harus mencocoki pada semua masalah. Ya. Wa khata'uka fi ma khalafta fihi al-mufti alladhi huwa a'lamu minka la yastalzimu khata'aka fi ilmika fi annahu muftin. Dan kesalahanmu pada perkara yang engkau menyelisihi mufti yang dia itu jelas lebih berilmu darimu, tidaklah melazimkan kesalahanmu dalam ilmumu bahwasanya dia itu mufti. Paham? Kamu salah memang sekarang karena menyelisihi mufti dalam suatu masalah. Tapi tidak melazimkan bahwasanya engkau salah dalam mengatakan dia itu mufti. Itulah maksudnya. Karena betul-betul engkau tahu dia itu mufti. Hadza ma'a ilmihi anna dzalikal mufti qad yukhti. Hal ini bersamaan dengan pengetahuan dia bahwasanya mufti itu ya terkadang salah. Nah, ini ibarat antara hubungan akal dan nakal, ikhwan. Akal ibarat dal dan nakal ibarat apa? Ibarat apa? Muftinya. Dan kita ini yang memiliki akal, ya mustaftinya. Berarti kalau akal menyelisihi nakal, akal menyelisihi wahyu, walaupun akal itu sendiri menetapkan bahwasanya wahyu itu adalah yang benar, ya tidak? Setelah kita lewati wahyu itu yang sehat, wahyu. Akal yang sehat, ya. Akal yang sehat ketika menyelisihi dalil wahyu, Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Akal yang sehat tidak akan menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, dan dalil Al-Quran dan Sunnah itu sebagai dalil itu kan ditunjukkan oleh apa? Oleh akal. Maka akal menunjukkan tentang keabsahan Al-Quran dan Sunnah. Ibarat tadi si Adal yang memberi petunjuk bahwasanya itu mufti, ya kan? Kemudian mustaftinya, nah ya kita yang memiliki akal.
tatkala terjadi perbedaan antara akal dan dalil, maka kedepankan mana? Ya harus kedepankan dalil. Kedepankan dalil. Sebagaimana kita lewati dalam permasalahan di depan. Tapi tadi ya Ibnul Qayyim memberikan penggambaran yang bagus bagi yang paham, ya kawan. Bagi yang paham, penggambaran ini sebenarnya logika yang sangat jelas. Bahwasanya memang akal yang tidak boleh dikedepankan dalam kondisi apapun ketika menyelisihi nakal. Nah, ketika menyelisihi nakal. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin.